Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang mengguncang jantung industri energi Rusia. Kebakaran hebat di pelabuhan minyak Tuapse yang diduga akibat serangan drone jarak jauh Ukraina. Apakah ini sekedar serangan militer biasa atau justru bagian dari strategi besar Ukraina untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dari dalam? Dan benarkah cadangan bahan bakar Rusia kini mulai menipis karena terbakar cepat akibat serangan beruntun tersebut? Fakta-fakta di balik kobaran api di Laut Hitam ini membuka babak baru dari perang infrastruktur yang semakin panas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Malam di wilayah pesisir Laut Hitam berubah menjadi terang benderang oleh nyala api yang menjulang tinggi dari pelabuhan Tuapse. Asap hitam pekat mengepul di langit, sementara suara sirena pemadam bergema di antara gedung pelabuhan dan pemukiman warga. Api itu bukan kebakaran biasa. Menurut laporan dari media Rusia, fasilitas ekspor minyak di Tuapse diserang oleh serangkaian drone yang datang dari arah barat daya, diyakini berasal dari Ukraina. Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Tangki penyimpanan bahan bakar di sisi utara pelabuhan terbakar hebat, diikuti dentuman kedua yang lebih besar yang mengguncang kaca jendela rumah-rumah di distrik Tuapse. Warga yang terbangun dari tidur melihat langit malam berubah menjadi oranye kemerahan. Beberapa di antara mereka sempat merekam kobaran api itu dari kejauhan. Pihak berwenang Rusia segera menutup akses menuju pelabuhan, sementara kereta barang yang melintas di jalur sekitar dihentikan total karena resiko ledakan susulan. Pemerintah daerah Krasnodar Krai menyebut tidak ada korban jiwa dari warga sipil, namun mengakui adanya kerusakan pada beberapa fasilitas logistik dan jaringan pipa minyak. Fragmen logam drone ditemukan di 5 titik berbeda, sebagian besar jatuh di area terbuka di luar kota. Hingga pagi hari, tim pemadam masih berjuang menjinakkan api yang membakar tangki utama penyimpanan minyak mentah. Citra satelit yang dirilis kemudian memperlihatkan bekas kebakaran yang meluas hingga radius lebih dari 100 meter, serta dugaan tumpahan minyak yang mengalir ke laut. Permukaan air di sekitar pelabuhan tampak menghitam dan berkilau akibat lapisan minyak yang terbawa arus. Lembaga lingkungan Rusia menyatakan bahwa pembersihan laut akan memakan waktu berbulan-bulan, sementara sebagian kapal tanker yang sedianya akan berlabuh terpaksa dialihkan ke pelabuhan lain. Tuapse bukan sekadar pelabuhan kecil. Di sanalah sebagian besar minyak mentah Rusia dari wilayah selatan diekspor menuju pasar Asia dan Timur Tengah. Karena itu, setiap gangguan di pelabuhan ini berpotensi mengguncang rantai pasok energi Rusia. Dalam beberapa bulan terakhir, fasilitas ini memang sudah menjadi target beberapa kali, tetapi serangan kali ini disebut sebagai yang paling besar dan paling presisi. Media Ukraina tidak secara terbuka mengkonfirmasi tanggung jawab atas serangan tersebut. Namun sejumlah analis menyebut pola serangannya mirip dengan operasi drone jarak jauh Ukraina yang telah dilakukan terhadap kilang dan terminal energi Rusia sejak awal tahun. Tujuannya menurut mereka bukan sekadar simbolis, tetapi strategis, memukul jantung ekonomi Rusia yang bergantung pada ekspor energi. Sementara itu, media Rusia menggambarkan serangan ini sebagai tindakan teroris dan mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menjatuhkan sebagian besar drone sebelum mencapai sasaran utama. Meskipun demikian, kebakaran besar di terminal menunjukkan bahwa setidaknya beberapa drone berhasil menembus pertahanan itu. Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Energi Rusia mengenai dampak langsung terhadap ekspor minyak. Namun sejumlah sumber di industri energi memperkirakan bahwa kapasitas ekspor dari Tuapse bisa turun hingga 30% dalam beberapa hari mendatang. Api baru benar-benar padam setelah lebih dari 10 jam, meninggalkan pemandangan yang porat-poranda. Tangki minyak berlubang, struktur baja hangus, dan aroma bahan bakar menyengat
yang terbawa angin hingga ke perumahan warga. Serangan ini menjadi sinyal bahwa perang antara Rusia dan Ukraina kini telah meluas jauh dari garis pertempuran. Dari ladang pertempuran di Donbas, kini api perang menjalar ke jantung infrastruktur energi yang menopang ekonomi Rusia. Beberapa hari setelah kebakaran di pelabuhan Tuapse, muncul pernyataan dari seorang tokoh militer Ukraina yang dikenal luas di dunia maya. Namanya Robert Brovdi, mantan komandan pasukan drone yang dijuluki Madyar. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa Rusia kini menghadapi kekurangan bahan bakar karena cadangan gas dan minyaknya terbakar lebih cepat dari yang bisa mereka ganti. Pernyataan itu bukan sekadar ancaman, melainkan sinyal dari strategi militer baru Ukraina yang berfokus pada penghancuran infrastruktur energi Rusia menjelang musim dingin. Menurut laporan media internasional, serangan drone ke fasilitas minyak Rusia telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan tahun. Dari kilang di Ryazan hingga terminal di Ust-Luga, rentetan serangan itu tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncangkan pasar energi domestik Rusia. Beberapa kota di wilayah selatan dilaporkan mengalami antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar, sementara harga bensin naik hingga 2 kali lipat dalam waktu singkat. Dalam konteks strategi perang, langkah ini dikenal sebagai perang infrastruktur. Ukraina tidak lagi hanya menyerang pasukan di garis depan, tetapi menargetkan sumber daya vital yang menjadi nadi ekonomi dan logistik lawannya. Robert Brovdi menjelaskan bahwa dengan memukul jaringan energi Rusia, Ukraina berupaya memaksa Moskow menghadapi 2 tekanan sekaligus: medan perang yang melelahkan dan krisis energi di dalam negeri. Ia bahkan menyebut bahwa tujuan akhirnya adalah menciptakan gelombang pemadaman listrik besar-besaran di Rusia ketika musim dingin tiba. Musim dingin di Rusia dikenal keras. Suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol. Pemanas rumah, transportasi, dan suplai logistik sangat bergantung pada bahan bakar minyak dan gas. Jika serangan terhadap kilang dan terminal terus berlanjut, bukan tidak mungkin sebagian kota di Rusia akan mengalami kekurangan energi yang serius. Analisis dari beberapa lembaga riset energi Eropa menunjukkan bahwa dalam skenario terburuk, produksi bahan bakar Rusia bisa turun hingga 20% selama musim dingin. Namun, Rusia tidak tinggal diam. Pemerintah di Moskow mempertegas pertahanan udara di sekitar instalasi penting. Sistem penangkal drone tambahan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan utama dan kilang minyak besar. Beberapa lokasi bahkan memasang jaring menelogam raksasa di atas tangki penyimpanan untuk mengurangi risiko serangan langsung. Meski begitu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa serangan-serangan baru terus terjadi, seringkali di luar jangkauan radar atau di waktu malam yang sulit diprediksi. Bagi Ukraina, serangan semacam ini adalah bentuk tekanan balik setelah berbulan-bulan menghadapi gempuran rudal dan drone Rusia ke jaringan listrik dan permukiman mereka. Kini mereka membalas dengan taktik serupa, menyerang jantung industri lawan. Para analis menilai strategi ini efektif dalam jangka pendek karena memaksa Rusia mengalihkan sumber daya pertahanannya, sekaligus menciptakan keresahan di dalam negeri. Sementara itu, efek psikologisnya juga mulai terasa. Di beberapa media sosial Rusia, warga mengeluhkan ketakutan setiap kali mendengar suara drone di malam hari. Mereka tahu bahwa setiap dentuman di kejauhan bisa berarti kebakaran baru atau pemadaman listrik di hari berikutnya. Kebakaran di Tuapse hanyalah satu bagian dari gambaran besar itu. Ia menjadi simbol pergeseran taktik dalam perang modern. Perang tanpa garis depan yang jelas, di mana energi dan listrik menjadi senjata yang sama mematikannya dengan peluru dan roket. Api di pelabuhan Tuapse memang akhirnya padam. Namun bara persoalan yang ditinggalkannya justru terus menyala di balik layar. Laut Hitam kini dipenuhi lapisan minyak yang mengambang seperti selimut gelap di permukaan air. Bau bahan bakar menyengat tercium hingga ke bibir pantai, dan burung laut yang biasa berterbangan di sekitar pelabuhan kini tampak menjauh.
Para nelayan di kota pesisir itu terpaksa menghentikan aktivitas mereka, takut hasil tangkapan tercemar oleh minyak mentah yang terbawa arus. Kerusakan lingkungan menjadi efek samping paling nyata dari perang yang semakin beralih ke ranah energi. Dari sisi ekonomi, dampaknya juga tak kalah besar. Fasilitas di Tuapse memegang peran penting dalam ekspor minyak Rusia ke pasar luar negeri. Dengan rusaknya terminal itu, ratusan ribu barel minyak yang biasanya dikirim setiap hari tertahan. Beberapa perusahaan pelayaran menunda kedatangan kapal tanker, sementara jalur pipa yang menuju pelabuhan harus ditutup sebagian untuk inspeksi. Di pasar dalam negeri, laporan menunjukkan kenaikan tajam harga bahan bakar di beberapa wilayah. Antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar menjadi pemandangan umum di kota-kota kecil Rusia bagian selatan. Pemerintah Rusia mengakui adanya gangguan pasokan, namun berusaha menenangkan publik dengan menyebut situasi masih terkendali. Meski begitu, analis energi dari Eropa menilai bahwa jika serangan serupa terus terjadi, Rusia akan menghadapi tekanan berat pada sektor logistik dan militer. Pasokan bahan bakar untuk kendaraan tempur, generator, dan suplai darurat bisa terganggu dalam hitungan minggu. Hal ini membuat medan perang di Ukraina berpotensi terpengaruh secara langsung. Di sisi lain, serangan terhadap infrastruktur energi juga menimbulkan dilema moral dan politik. Bagi Ukraina, langkah ini adalah bentuk pertahanan yang sah terhadap negara yang lebih besar dan memiliki keunggulan militer. Namun bagi Rusia, tindakan itu dianggap sebagai serangan teror terhadap fasilitas sipil yang vital. Dua narasi ini terus bertabrakan di panggung diplomasi dunia, sementara di lapangan, drone dan rudal terus melesat tanpa henti. Eskalasi perang infrastruktur ini menunjukkan pergeseran besar dalam wajah konflik modern. Dulu, medan perang ditandai dengan tank dan pasukan infanteri. Kini, garis serangan berpindah ke kilang minyak, jaringan listrik, pelabuhan, dan pusat data. Teknologi drone memungkinkan serangan dilakukan dari jarak ratusan kilometer tanpa kehadiran langsung pasukan. Serangan ke Tuapse menjadi contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa lumpuh hanya dengan serangan ke titik-titik vital ekonominya. Namun konsekuensi dari perang semacam ini tidak hanya dirasakan oleh dua negara yang berperang. Gelombang dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Harga minyak global naik beberapa persen dalam waktu singkat setelah berita kebakaran Tuapse menyebar. Negara-negara Eropa yang masih bergantung pada pasokan energi dari kawasan itu ikut waspada, sementara pasar Asia mulai menyesuaikan kontrak pengiriman minyak dari sumber lain. Di balik angka dan laporan itu, ada satu kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Perang yang awalnya dimulai di garis pertempuran, kini telah menembus jantung kehidupan sehari-hari masyarakat. Lampu yang padam, tangki bahan bakar yang kosong, laut yang tercemar, dan udara yang berbau asap menjadi simbol dari konflik yang tak lagi mengenal batas. Serangan terhadap pelabuhan Tuapse bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan militer. Ia adalah cerminan dari dunia baru yang sedang terbentuk. Dunia di mana energi menjadi senjata dan infrastruktur menjadi medan tempur yang menentukan arah sejarah. Kebakaran di pelabuhan Tuapse menjadi bukti bahwa perang modern tidak lagi hanya berlangsung di garis depan, tetapi juga di ruang-ruang industri dan energi yang menjadi denyut kehidupan sebuah negara. Serangan drone yang menargetkan infrastruktur vital kini menjadi alat strategis untuk menekan lawan, mengguncang ekonomi, dan menimbulkan dampak berantai yang meluas hingga ke tingkat global. Dari kobaran api di tepi Laut Hitam hingga laporan krisis bahan bakar di kota-kota Rusia, setiap peristiwa menunjukkan betapa rapuhnya sistem energi dunia ketika dijadikan medan perang. Dalam eskalasi seperti ini, fakta dan informasi menjadi senjata yang tak kalah penting. Memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar konflik adalah langkah awal untuk melihat gambaran besar dari perang yang terus berubah bentuk.
Apa yang tampak sebagai serangan teknis sesungguhnya membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang panjang. Tuapse hanyalah satu contoh dari puluhan titik rawan yang kini menjadi sasaran pertarungan geopolitik dan teknologi antara dua negara yang tidak lagi hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga pengaruh dan kendali atas energi dunia. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.